Pergerakan. Berjumpa kembali dengan saya di Budi Abdi Patra YouTube channel. Saya berdoa channel ini menjadi channel yang membawa roh iman saudara dibangkitkan, pengharapan saudara semakin diperkuat, bahkan engkau semakin mengalami keintiman dengan Tuhan, engkau mengalami kedekatan dengan Tuhan. Biarlah pesan-pesan terobosan ini membooster hidup saudara di dalam pengiringan saudara kepada Tuhan. Saat ini saya rindu membagikan sebuah rema yang Tuhan taruh di dalam hidup saya pada waktu saya tadi merenungkan kebenaran firman. Saya suka dengan yang namanya Yohanes Pembaptis. Dia begitu luar biasa dan dia begitu ajaib. Mari kita belajar sama-sama. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu kata mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaulah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ayat 23, ayat terakhir. Jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Saudaraku, kalau kita rindu dipakai Tuhan dengan luar biasa, kalau kita rindu dipakai seperti Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita mesti mengerti siapa kita di dalam Kristus. Itu yang pertama. Yohanes mengerti. Dia katakan bahwa aku bukan Mesias. Aku bukan yang diurapi. Aku bukan yang menyelamatkan dunia. Aku bukan. Aku juga bukan Elia. Aku juga bukan Yeremia. Aku juga bukan nabi-nabi yang lain. Tetapi aku adalah pribadi yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Bahwa ada seseorang yang dia berseru-seru mengatakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudaraku, hal yang pertama yang saudara dan saya mesti mengerti adalah bahwa siapakah engkau di dalam Tuhan itu lebih penting. Karena itu akan membawa kepada hal yang kedua. Kalau engkau rindu dipakai Tuhan dengan luar biasa, engkau mesti mengerti. Saya kok meyakini bahwa hidup kita ada itu tertulis di dalam Alkitab, yang kita menggambarkan satu hamba Tuhan tertentu, menggambarkan satu pesan Alkitab tertentu yang kita mesti genapi. Dan itulah yang menunjukkan siapa kita di dalam Tuhan. Pada waktu saya kuliah, ada satu anak mahasiswa sekolah Alkitab tiba-tiba mendatangi saya. Dia katakan itu kurang lebih tahun 93-94an. Dia ngomong, Kak, Tuhan tuh bicara buat saya, buat kakak. Kakak itu seperti Yeremia 1 ayat 5. Saya mau wow. Sebelum kakak lahir di dalam kandungan ibu kakak, Tuhan sudah kuduskan. Tuhan sudah pilih kakak untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya aminkan saja. Dan ternyata saya menikah dengan seorang wanita yang namanya Pauline Pintoro Putri. Dia punya ayat yang sama. Apakah kebetulan? Sama sekali tidak. Siapa kita di dalam Tuhan itu menentukan hal yang kedua. Yang kedua adalah kita mesti mengerti panggilan kita. Apa yang Tuhan berikan penugasan buat kita. Tugas yang Tuhan berikan buat kita itu penting. Yohanes Pembaptis memperoleh tugas yang luar biasa. Tugasnya apa? Dia katakan bahwa aku mesti menjadi utusan yang berjalan di depan Tuhanku. Pesanku sangat sederhana, yaitu pesan pertobatan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dia berseru-seru di padang gurun. Itu kan luar biasa. Saudaraku, kita ini punya tugas atau mandat atau panggilan atau calling atau mimpi atau destiny, itu sama. Dan itu yang kita mesti temukan. Yohanes Pembaptis ngerti bahwa aku ini utusan Tuhan. Aku ini punya pesan yang ajaib. Yaitu aku datang di muka bumi dengan sebuah maksud penyelamatan. Memberitakan berita keselamatan, mempersiapkan jalan bagi Tuhanku. Saudara mesti mengerti itu. Saudara mesti mengerti bukan hanya siapa yang saudara
Siapa saudara di dalam Tuhan, tapi saudara mesti mengerti juga panggilan saudara apa. Ya kan? Tugas yang Tuhan berikan itu apa? Dan itu akan membawa kepada langkah yang ketiga, yaitu langkah yang ajaib, langkah yang luar biasa, yaitu saudara akan bisa selesaikan mandat atau tugas atau kehendak Tuhan pada zaman kita. Kenapa kita nggak bisa selesaikan kehendak Tuhan? Kenapa kita nggak bisa finish strong? Kita nggak ngerti siapa kita di dalam Tuhan, panggilan kita apa, sehingga kita seperti orang kebingungan. Daud mengerti panggilannya, sehingga Kisah Para Rasul 13 katakan, dan Daud sebelum dia mangkat, dia berpulang ke surga, dia selesaikan kehendak Allah pada zamannya. Saudara rindu menggenapkan kehendak Allah pada zaman saudara? Yang pertama, temukan siapa engkau di dalam Tuhan. Yang kedua adalah saudara mesti mengerti tugas apa yang Tuhan embankan di dalam hidup setiap saudara. Dan yang ketiga adalah saudara mesti selesaikan kehendak Allah dengan kuat pada zaman setiap saudara. Untuk alasan itulah kita dipanggil dan kita dipilih. Kita tidak akan pernah buang-buang energi. Kita tidak akan pernah buang-buang waktu. Kenapa? Karena kita punya calling yang ajaib. Semoga ini membooster semua calling saudara. Mari genapkan kehendak Allah pada zaman setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.